Alhamdulillah sehat, baik, bersemangat. Alhamdulillah. Di sini saya hanya akan melakukan supervisi, tapi saya juga akan melakukan persetujuan dengan Bu Rina. Di sini saya akan melakukan pra-observasi, di mana saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Rina terkait mungkin adakah tujuan yang ingin dicapai atau mungkin ada keinginan tersendiri dari Bu Rina dari pembicaraan kita nantinya ingin memperoleh suatu hasil yang bagaimana dari pembicaraan kita nantinya. Tujuan saya karena saya kelas 1 ya Bu, tetap sebagai fondasi dasar saya memang sangat mengejar tentang literasi dan numerasi untuk anak-anak kelas 1 ini, karena itu memang suatu kemampuan yang memang mendasari anak dari awal untuk maju ke tahap selanjutnya, ke kelas-kelas yang lebih tinggi. Berarti tujuan dari pembicaraan nantinya Bu Rina bisa menemukan solusi bagaimana anak itu bisa bisa terampil dalam hal Dalam hal membaca, berhitung, kemampuan dasar kalistung ya. Terus kemudian berarti permasalahan yang dihadapi Bu Rina itu bagaimana? Mungkin sekarang mengajar di kelas berapa dan masalahnya apa? Saya itu kelas 1. Kemampuan anaknya itu sangat berbeda. Ada yang ibaratnya ada yang sudah mahir membaca, sudah mahir berhitung, ada yang setengah, ada yang sama sekali belum bisa menulis bahkan membaca. Apalagi membaca ya, menulis saja dia tidak bisa. Jadi kemampuan itu yang membuat saya itu kesulitan untuk menerapkan pembelajaran yang sama untuk semua anak. Karakteristiknya juga berbeda-beda antara anak satu dan yang lain. Berarti begini ya, Bu Rina ini mengajar di kelas 1, di mana kelas 1 itu anak itu kemampuan literasi dan numerasinya itu berbeda. Anak-anak ada yang sudah bisa dan ada juga yang masih nol sama sekali belum bisa seperti itu. Terus kemudian adakah langkah yang menjadi rencana atau saya ingin seperti ini gitu Bu? Mungkin ada rencana yang ingin diterapkan dalam menghadapi situasi yang dihadapi Bu Rina seperti tadi. Kalau yang sudah terfikirkan ya Bu, untuk mengatasinya itu memang seperti yang sedang dicanangkan di kurikulum Merdeka ini, saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kita mengelompokkan anak yang sudah mahir, setengah mahir, baru berjalan, dan yang satunya memang yang dari nol. Jadi ada 4 tingkatan anak yang sudah bisa, sudah mahir, sudah bisa, dan belum bisa. Itu rencana saya, ini saya akan kelompokkan seperti itu, tapi mungkin itu pelaksanaannya itu memang butuh proses untuk menganalisis kemampuan anak secara mendetail. Berarti ini Bu Rina mungkin bisa jadi melakukan tes awal, apakah sudah Bu Rina lakukan? Sudah. Cuma ini berjalannya. Iya, berjalannya yang belum. Kemudian untuk selanjutnya, karena tadi yang dijelaskan Bu Rina akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk kemampuan literasi dan numerasi anak. Kemudian adakah langkah selanjutnya yang ada di dalam pembelajaran mungkin agar bisa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi anak? Yang saya sangat saya tekankan di sini itu adalah anak yang memang sama sekali belum bisa. Itu saya memberikan pelajaran tambahan, bimbingan individu, karena di sini cukup tiga anak yang perlu bimbingan, memang bimbingan individu yang memang benar-benar di luar jam pelajaran. Kalau di jam pelajaran saya selalu mendampingi ya 3 anak itu yang memang harus dibedakan karena memang kemampuannya di bawah rata-rata kelas. Seperti itu. Jadi Bu Rina memberikan perhatian khusus kepada anak yang kemampuannya maksudnya masuk dari nol seperti itu. Kemudian di dalam pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawabnya Bu Rina di dalam kelas itu bagaimana misalnya kan setiap harinya itu kan tetap ada pelajaran yang berbeda, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada kemudian juga ada PKN, kemudian ada SPDP, dan menerapkan itu semuanya agar bisa mengcover, bisa mewujudkan tujuannya Bu Rina bagaimana? Itu kemampuan literasi dan numerasi itu kan bukan cuma khususnya literasi, itu kan semuanya mesti ada awalannya membaca ya Bu. Kalau numerasi itu mesti
di situ ada tercantum literasinya. Jadi itu saya lakukan konsisten terus menerus, dan yang paling penting itu memang saya untuk literasi, karena kalau sudah bisa membaca untuk pelajaran semuanya kan bisa mereka memahami. Kalau contoh soalnya itu matematika, kalau tidak bisa membaca dia itu tidak bisa mengerjakan soal. Jadi memang untuk kelas 1 penekanan pembelajarannya ya memang numerasi dan literasi, terutama literasinya yang saya kembangkan. Saya lakukan pendampingan setiap hari ada gerakan literasi, baik untuk anak yang mampu, mahir, atau sudah bisa atau belum bisa, semuanya 10 menit sebelum pembelajaran itu yang setiap hari saya lakukan. Sebuah perencanaan yang bagus ya Bu ya, semoga bisa berhasil. Mungkin nantinya Ibu siap untuk melaksanakan pembelajaran di lain waktu, di lain kesempatan. Bu Rina siapnya kapan? Ya siap, hari Senin. Iya. Oke. Di nanti hari Senin Bu Rina akan menerapkan tujuan pembelajaran apa rencananya? Saya akan menerapkan pembelajaran, saya akan pas itu jadwalnya matematika, dan itu saya mau mengajar tentang waktu. Tujuan pembelajarannya anak mampu membaca jam, menuliskan jam untuk pengetahuannya sehari-hari, biar mereka bisa tahu dan membaca jam. Begitu ya. Meskipun itu materi matematika, di situ juga ada kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi, anak bisa mengenal, anak bisa tahu jam dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam waktu itu gitu ya. Terus kemudian terkait jam tadi, materi yang akan Ibu sampaikan nantinya ketika saya supervisi, itu adakah strategi yang Ibu Rina akan tempuh untuk menyampaikan materi itu? Biasanya saya itu memakai strategi itu ya, benda konkret, karena anak-anak lebih mudah memahami kalau kita itu membawa alat peraga benda nyata yang sering mereka lihat, yang sudah mereka tahu. Dan nanti saya rencananya akan membawa jam, memakai jam yang memang biasa mereka temui di rumah. Oke, sebuah perencanaan yang bagus. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Rina. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan anak-anak bisa belajar sesuai dengan kita bisa memenuhi kebutuhan murid. Kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selamat siang Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajarnya agar kalian tahu jam berapa, biar tidak apa ya, biar kalau sekolah tidak telat, biar kalau bangun tidak telat, karena sudah tahu sudah jam 5 saatnya bangun. Jadi kita belajar jam di sekolah agar bisa tahu waktu, tahu jam berapa ya ini ya. Oke, sekarang kita mulai tentang belajar jam. Jam ini ada berapa ya? Ini yang jarum apa namanya? Jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan jam apa? Jarum panjang menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan apa? Menit. Jarum panjang menunjukkan panjang. Panjang menunjukkan apa sih, Pak? Apa sih? Jarum panjang menunjukkan apa? Jam. Apa tadi ulangi bersama-sama? Jarum panjang menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan menit. Dan jarum yang bergerak ini menunjukkan apa? Detik. Oke, Bu Guru tulis dulu ya. Tanggal berapa sekarang? Iya, nanti ya. Ini tanggal berapa? Matematika tentang jam itu ada 3 komponen, jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan apa tadi? Jarum pendek menunjukkan menit. Jarum panjang menunjukkan apa? Oh, keliru kan? Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Boleh dibaca. Jarum pendek. Jangan keras, bareng-bareng. Jarum pendek menunjukkan jarum panjang menunjukkan menit. Siapa yang mau kesini menunjukkan jarum panjang? Kita coba. Mana jarum panjangnya? Mana? Iya, Syifa. Mana Syifa? Jarum pendeknya mana? Ayo. Jarum pendeknya mana? Ya. Ablisa jarum panjang yang mana? Jarum panjang? Jarum pendek? Pintar. Jarum pendek mana? Tina? Iya, kan jarum pendek. Tak ulangi sekali lagi. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Sekarang Bu Guru mau kasih lihat. Ini jam berapa ya? Saya lihatin. Jangan dijawab dulu. Oke? Kita lihatin. Jarum pendek ada di angka 8. Jarum panjang di angka 12. Ini tandanya jam berapa?
ya. Jam 5 apa? Mau makan? Jam 5 pagi sudah mandi? Bangun tidur baru ah? Oh sudah mandi jam 5 pagi? Oh sarapan bubur. Oh kamu udah sarapan? Iya 05 00 tulisan seperti itu. Berapa? 05 00. Tulis 05 Kamu jam 5 ngapain? Hah? Bangun? Ya sini mukanya bareng-bareng ya. Sini mendekat sini biar tahu. Sini kamu mendekat sini. Aku sini, maju sini, belakangnya Raji. Oh, biar tahu. Ayo ini sini, ini jam berapa? Ayo. Jam 6 ngapain? Oh, mandi, ya. Nah, sini mepet sini ya. Ya, ayo bareng-bareng mengerjakannya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Apa?
Gimana? Ya ini. Dihapus ini kelas 1. 1. Iya. Satu, yuk. Ini namamu, ini kelas 1. Yuk, ini hari tanggal. Cepet. Kerjakan. Iya, tulis tanggal di sini. Ini tulisnya 1. 1. Apa? Kedua lain. Nah, pukul 12. Berarti jarum pendek di atas. Jarum panjang di atas. Nah, tapi ada pendek dan panjang. Jangan sama ya. Pendek 1, panjangnya 1. Iya. Ayo. Ayo beneran. Kamu kok belum dikerjakan itu deh. Ayo cepat. Diwarnai. Ya, tidak usah baliknya. Bagiannya saja yang diwarnai. Iya. Ini kelas 1. Iya, warnanya diwarnai kelas 1. 1. Apa tuh apa tuh? Iya. Yo, ini jam 9. Jarum pendeknya diangkat. Jarum panjangnya diangkat. Ayo dibuat. Diangkat 9 cendi, diangkat 12 panjang. Cendi, sini. Nah. Terus diangkat 12 panjang, pol. Kira tak kurang aja, no. Kamu itu. Ayo ditulis mana? Pensil Oh, ada bawa pensil. Ya Allah. Pinjam pensil sayang. Ayo. Ini namamu. Dikasih nama ayo. Bisa tulis nama. Biar semua. Ini hari datang kan udah dikasih loh. Ya, ayo diwarnai. Setelah sudah diwarnai nanti tuh. Ini hari tanggal itu. Sini. Sini. Ini dikasih nama. Kasih nama. Kelas 1. Panjang. Tiga. Nih kelas 1. Angka 1. Pukul berapa Vira? 9. Berarti jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Angka 9 mana? Pendek sekali. Nah, pendek. Ayo. Terus jarum panjang. Garis tipe. Oh, ini juga gitu. Jam 12. Jadi jarum panjang sama pendek di angka 12 semua. Yuk, standar. Pendek sama panjang. Panjangnya lembut. Nah, ini jarum mana?
Aja nyepet-nyepet. Jarum panjangnya diangkat. Dua. Nah, ayo lanjut. Dua, ayo. Iya. Boleh. Terus. Dua, ayo putra. Kamu mana? Ayo. Dibaca ini pukul berapa? Oh, sudah semua. Diwakili nggak pinjamnya pinjam? Pinjami sayang. Dipinjami. Jangan sampai hilang, ya. Setelah minjam dikembalikan, ya. Siapa sudah? Ya, pinter. Saling membantu. Ya. Ini kasih hari nama ya. Rajin ini belum kasih nama loh. Ini belum namanya. Kelasnya kasih nama kasih kelas. Ini kan ada jamnya ya jangan diwarnai deh, jamnya jangan diwarnai. Tambah warnai nanti ya nggak kelihatan. Bagus sekali kamu. Warnanya bisa cepat ya. Iya, jangan lama-lama. Kan mau dikumpul kan? Oke, ayo Dina. Sama biru kita kembalikan. Udah kejualan lagi tuh. Setelah meminjam bilang apanya? Terima kasih. Punya sendiri. Kokin. Thank you, gitu ya. Kesel putih ya. Apa saya kesel? Putih ya. Dia kesel. Iya. 5 menit lagi, deh. 5 menit lagi dikumpulkan. Ayo. 5 menit lagi dikumpulkan. Katanya nggak usah. Aku katanya. Semangat putra kamu kesan tuh ya. Siapa bukan juara siji? Juara semua. Kenapa?
Setelah tadi saya mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rina, saya apresiasi pembelajarannya sangat bagus dan anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Rina. Cuma tadi itu catatan sedikit di Bu Rina lupa terkait itu ya jarum panjang. Iya. Jarum panjang menunjukkan Jam. dan jarum pendek menunjukkan. Tapi dengan cepat Bu Rina menanggapi hal itu
disampaikan dan anak-anak bisa menanggapinya, dan anak-anak bisa memahami itu bahwa jalur pendek itu adalah jam dan jalur panjang adalah menit. Suatu pembelajaran yang sangat bagus dan anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Kemudian dari penerapan pembelajaran yang tadi Bu Rina terapkan, di situ bagaimana kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya Bu di kelasnya. Ada yang cepat mengikuti, kemudian ada yang belum bisa tahu bahwa itu jam 8, bahwa itu jam 9, itu kan masih ada yang kemampuannya tidak sama gitu. Nah, jenengan bagaimana menanggapi hal itu? Saya melakukan bimbingan khusus kalau untuk pembelajaran tadi cuma 2 anak yang sepertinya sedikit lambat untuk memahaminya, yaitu ada Putra dan Vira. Itu tadi saya kan mendampinginya lumayan lama daripada teman-temannya, ada pendampingan khusus saat mengerjakan. Tapi setelah sudah bisa, saya ganti ke Vira. Jadi seperti itu. Kalau yang lainnya cuma cukup ditengok, cukup diamati, sudah berjalan dengan bagus. Itu adalah langkah yang dilakukan ya, suatu langkah yang sangat baik. Kemudian tadi kan ada kerja kelompok ya Bu. Iya. Untuk Bu Rina sendiri mengkelompokkan anak itu dilihat dari apanya? Apakah memang tempat duduknya yang memang sudah berdekatan, atau memang di situ ada satu teman yang memiliki kemampuan lebih sehingga bisa menjadi tutor temannya, atau mengelompokkan bagaimana anak yang sudah bisa dikelompokkan sama yang sudah bisa, anak yang belum bisa itu belum bisa, atau bagaimana? Kebetulan tadi itu saya mengelompokkan memakai tutor sebaya. Jadi setiap baris tadi kelompok melati, kelompok anggrek dan kelompok mawar itu ada satu anak yang memang sudah sangat menguasai, yang biasanya memang dijadikan tutor sebaya untuk teman-temannya. Gitu, iya. Jadi salah satu strategi ya biar anak yang nantinya belum bisa juga bisa mengikuti seperti itu. Kemudian tadi juga saya mengamati juga sudah bagus, Bu Rina bisa memperhatikan sosial emosional anak. Di situ juga menanyakan bagaimana perasaan anak ya, dari anak bisa mengenal emosinya, mungkin bisa dipertahankan. Dan untuk selanjutnya, saya rasa sudah bagus, Bu Rina secara tidak langsung sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga pembelajaran di mana di dalamnya adalah terdapat pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi pembelajaran, yang mana pembelajaran itu dapat berpihak kepada murid. Terima kasih waktunya Bu Rina. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.